Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tiada senjata bukan soal bagi mereka, yang penting adalah semangat juang. Kapak, golok, tombak pemburu babi diikut sertakan dalam bersiaga itu. Pedang dan keris-keris pusaka yang pernah dikubur agar tidak dirampas oleh Jepang digali kembali. Umumnya orang menyandang bambu runcing. Senjata itulah yang menjadi modal pertama dalam perjuangan kemerdekaan. Tidak sembarangan orang membuat bambu runcing, tak sembarang bambu dapat digunakan. Yang baik adalah bambu kerdil yang tumbuh di tanah gersang, kecil tapi tegar dan kuat. Setelah diruncingkan kemudian didiamkan di atas api tempurung, biar panas wataknya untuk musuh, kata orang ketika itu. Memang tidak masuk akal, tapi waktu itu orang percaya. Banyak pula yang dimantrai oleh orang tua-tua biar bertuah. Sampai demikian keyakinan orang ketika itu, di mana-mana pemuda-pemuda berjaga-jaga dengan bambu runcing dan senjata tradisional seadanya. Mereka yakin dengan senjata macam itu dapat mengalahkan musuh. Tekad mereka telah bulat, takkan mundur setapak pun, bila perlu mati pun rela demi kemerdekaan nusa dan bangsa. Semangat dan keyakinan itulah yang melecut pemuda-pemuda kita dalam perjuangannya menghadapi musuh yang akan merongrong kemerdekaan. Akhirnya, Oktober 1945, tentara Inggris mendarat untuk melaksanakan tugas sekutu, yaitu melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negerinya, membebaskan tawanan perang dan interniran. Andai kata hanya itu tugasnya dan mereka laksanakan dengan baik tanpa ada campur tangan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa Indonesia, pasti takkan terjadi keonaran di negara kita. Mereka, tentara Inggris itu, yang ditugaskan oleh sekutu, tapi nyatanya mereka mengikut sertakan tentara Belanda dalam pendaratannya di Indonesia. Mereka mengizinkan tentara Belanda mendompleng masuk wilayah Indonesia. Jelas ada udang di balik batu. Rupanya di samping tugasnya melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negerinya, ada lagi tugas lain, tugas rahasia yang dibebankan kepada tentara Inggris itu. Ialah mengembalikan Indonesia kepada Belanda yang merasa bahwa kepulauan Indonesia ini adalah miliknya sebagai harta pusaka warisan nenek moyangnya sejak zaman VOC. Padahal orang-orang Inggris itu pasti telah mendengar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka pasti telah tahu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan bukan lagi rakyat jajahan bangsa manapun. Dan mereka, orang-orang Inggris itu, mestinya tahu apa arti kemerdekaan bagi sesuatu bangsa. Mereka, orang-orang Inggris itu, mestinya tahu apa risikonya jika ada bangsa yang berani merongrong kemerdekaan bangsa lain. Mereka mesti tahu. Tapi nyatanya demikian, jelas bahwa anak-anak Anglo-Saxon itu main-main dengan api. Dan inilah risikonya. Sejak mereka menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, sejak itulah pertempuran-pertempuran tak terelakkan lagi. Karena sikap orang-orang Belanda kolonial yang menyelundup di dalamnya selalu memancing-mancing keonaran, dan malah memberi kesempatan kepada Belanda untuk bersikap demikian. Bagi putra-putri Indonesia tiada jalan lain kecuali rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semboyan merdeka atau mati bukan hanya penghias bibir belaka, bukan hanya pembangkit semangat semata-mata, tapi telah menjadi keyakinan hidup bagi putra-putri Indonesia ketika itu.
Dengan semangat dan keyakinan itulah anak-anak kita bertempur menghadapi musuh laksana banteng ketaton menurut istilah Bung Karno. Orang-orang Inggris dan Belanda itu baru ketika itu tahu apa dan siapa bangsa Indonesia sebenarnya. Selama ini mereka meremehkannya dan mengenalnya sebagai rakyat jajahan yang ramah, khidmat, sembahnya dengan sikap setia yang tersirat dalam ucapan sadaya daya dan sumuhun dawuh. Artinya, terserah kehendak Tuhan, hamba setia pada segala perintah. Jika telah merasa terdesak seperti yang terjadi dalam pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Magelang pada akhir Oktober 1945, mereka merengek-rengek minta uluran tangan pemerintah Republik Indonesia agar para pejuang kita menghentikan gempuran-gempurannya. Setelah para pejuang menghentikan serangan-serangannya atas anjuran Bung Karno, orang-orang Inggris itu mempersiapkan tenaga kembali dan mengatur siasat baru untuk pertempuran selanjutnya. Selalu terulang kembali, kuat mereka menyerang, terdesak mereka berteriak-teriak minta berunding. Demikianlah taktik perang bangsa mereka. Siasat licik yang turun-temurun dari nenek moyang mereka seperti sering kita dengar dalam kisah-kisah perang kolonial yang dilakukan oleh Belanda di tanah air kita. Teringat kita akan peristiwa pengkhianatan terhadap Pangeran Diponegoro tahun 1830. Ceritanya Belanda terdesak tak sanggup meneruskan perang lalu minta berunding. Lalu Pangeran Diponegoro diundang yang kemudian datang sebagai seorang satria. Lalu perundingan itu diatur agar menemui jalan buntu. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap. Lalu mereka menepuk dada dan menyombongkan diri sebagai bangsa yang menang perang. Peristiwa-peristiwa semacam itu menggelitik hati kita untuk bertanya, laki-laki lah keturunan Dewa Tergwejen itu? Jantankah sikap mereka demikian itu? Padahal mereka selalu menyombongkan diri sebagai bangsa yang beradab dan pembawa peradaban. Bagi kita sikap semacam itu tak lebih dari sikap penakut yang licik. Sekarang kelicikan-kelicikan itu terulang kembali dan dibantu pula oleh bangsa tetangganya Inggris. Dan kita terlalu jujur menghadapi mereka sehingga selalu terkecoh oleh siasat-siasat busuknya. Demikianlah selanjutnya kota-kota besar diduduki di mana-mana Belanda memancing-mancing persengketaan dan menimbulkan kekacauan. Suasana makin genting, ibu kota Republik Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta. Setapak demi setapak Belanda memperluas daerah yang didudukinya bagaikan akar parasit yang menjalar, makin jauh menembus dahan yang dihinggapinya. Ketika akhir November 1946 Inggris meninggalkan Indonesia, daerah pendudukannya diserahkan kepada Belanda, juga segala perlengkapan militernya diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah menjelang Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Maka selesailah tugas tentara Inggris mengembalikan bangsa Belanda ke Indonesia untuk melanjutkan penjajahannya, dan makin merajalelalah mereka itu. Kemudian dengan aksi militernya yang pertama pada tanggal 22 Juli 1947, mereka berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Mereka menamakannya aksi polisionil untuk menimbulkan kesan di forum internasional bahwa itu adalah gerakan ketertiban di dalam negeri mereka dan bukan merongrong kemerdekaan bangsa lain. Dengan demikian kita yakin bahwa mereka menamakan dirinya sebagai pemilik mutlak Kepulauan Nusantara yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan sebagai Republik Indonesia. Di samping gerakan-gerakan militernya, juga dipergunakan siasat politik, siasat licik khas Belanda dengan mempergunakan abdi-abdi dalamnya yang setia yang oleh pemuda-pemuda kita biasa disebut anjing-anjing nikah. Mereka berusaha mengecoh bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan menimbulkan kesan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia tetap setia kepada Belanda, kecuali ekstremis-ekstremis anak buah Soekarno.
Sebagai contoh dari siasat licik Belanda itu, dalam perundingan Renville, delegasi Belanda diketahui oleh seorang putra Indonesia yang bernama Raden Abdul Qadar Wijoyo Atmojo. Kemudian Belanda mendirikan negara-negara boneka di luar Republik Indonesia. Siapakah yang menjadi kepala dan aparat-aparat negara-negara boneka ini jika bukan abdi-abdi dalam nikah? Dan gabungan dari negara-negara boneka ini disebut BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Senjata politis macam ini tampaknya jauh lebih ampuh daripada senapan dan meriam. Banyak bangsa Indonesia yang kurang teguh imannya hanyut oleh bisikan-bisikan nikah dan tergiur oleh pembagian catu dan uang merah. Akhirnya setelah perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, seluruh wilayah Jawa Barat jatuh ke tangan Belanda dengan pemerintah nikahnya. TNI hijrah ke Yogyakarta. Penduduk Jawa Barat telah dianggap sebagai rakyat nikah. Tampaknya demikian. Tapi kenyataannya aparat-aparat pemerintah nikah itu hanya bercokol di kota-kota, dan penduduk kota pun umumnya adalah orang-orang republik yang berpura-pura mau menerima kehadiran nikah itu. Mereka umumnya tetap setia pada pimpinan Soekarno-Hatta. Jika ada kesempatan, mereka siap membantu para pejuang yang bergerilya di pinggir-pinggir kota. Hanya beberapa gelintir manusia yang gugur imannya benar-benar jadi kaki tangan nikah dan mencari kehidupan dengan jalan menjual para pejuang kepada tentara Belanda. Itulah mereka anjing-anjing nikah. Tak berani mereka melangkahkan kaki keluar kota yang seolah-olah dikuasai oleh para pejuang. Mereka, pengkhianat-pengkhianat itu tercantum namanya dalam daftar hitam yang harus dibereskan. Dari mana orang-orang belakang tahu nama dan kegiatan agen-agen nikah itu? Dari mana lagi kalau bukan dari para pejuang yang tinggal di kota? Mereka bergaul dengan Belanda dengan agen-agen nikah. Mereka berpura-pura menjadi warga kota yang baik, padahal mereka adalah republikan sejati menurut istilah ketika itu. Banyak mata-mata nikah yang diculik dan langsung dibereskan di luar kota. Orang-orang dalam juga yang mengatur siasat penculikan itu. Secara resmi TNI telah hijrah ke Yogyakarta. Secara resmi Belanda berdaulat di seluruh Jawa Barat. Secara resmi rakyat Jawa Barat telah menjadi rakyat nikah. Tapi nyatanya Belanda mendapat perlawanan yang gigih dari para pejuang. Setelah kota-kota kabupaten diduduki, tentara Belanda mulai mengarahkan sasarannya ke kota-kota kewadanaan. Begitu pula rancah kota kewadanaan kami, rakyat yakin esok lusa Belanda mesti datang dan mereka telah bersiap-siap untuk mengungsi. Apa daya menghadapi bala tentara dengan persenjataan serba lengkap dan serba modern itu. Dalam pertemuan antara pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda-pemuda pejuang, ada seorang anggota Pesindo yang menyarankan agar kota Rancah di bumi hanguskan. Terkejut orang mendengar saran semacam itu. Dengan persenjataan yang kita miliki sekarang, mustahil kita dapat menghadapi musuh yang bersenjata serba lengkap. Karena itu, kita mengambil jalan lain. Terpaksa kita menggunakan cara perang orang-orang Rusia ketika menghadapi serangan Napoleon, kata si anggota Pesindo itu. Bagaimana cara perang mereka itu? Sahut yang lainnya. Mundur sambil memusnahkan segala sesuatu yang mungkin digunakan oleh musuh. Bumi hanguskan, rumah bangunan lain bakar dan ratakan dengan tanah tanpa kecuali. Setuju, kata pemuda-pemuda yang lain serempak. Biar musuh tak jadi menduduki tempat kita. Biar Rancah menjadi lautan api. Seperti Bandung. Ya, seperti Bandung. Jadi, setujukah saudara-saudara dan bapak-bapak semua? Tanya yang mempunyai gagasan bersemangat. Setuju. Sahut para pemuda. Mereka yang tua-tua tak seorang pun yang memberikan sambutan. Diam, semua diam. Bagaimana bapak-bapak? Kalau memang sangat perlu,
Ya, apa boleh buat, sahut kepala desa. Sangat perlu, Bapak. Itu siasat perang namanya. Yakinkah saudara akan faedahnya? Faedah apa maksud Bapak? Adakah faedahnya membakar rumah-rumah dan segala bangunan itu? Tanya kepala desa. Ada, saya yakin ada. Apa faedahnya itu? Musuh yang terkutuk itu akan mendapat kesulitan di sini, kemudian kembali ke Ciamis. Baik, bagaimana pelaksanaannya? Maksudku pelaksanaan bumi hangus itu. Desa kita ini kita bagi menjadi beberapa katakan saja sektor, umpamanya 10 sektor. Tiap sektor diserahkan kepada 10 orang pejuang yang harus siap dengan segala alat yang diperlukan. Begitu Belanda hampir tiba, siramlah semua bangunan dengan minyak tanah dan langsung bakar. Kemudian semua rakyat mundur ke pedalaman, mengungsi ke hutan-hutan. Bagus benar rencana itu, kata seorang pemuda. Biar musuh tahu kita ini patriot-patriot, kemerdekaan yang pantang dijajah oleh bangsa manapun. Biar mereka berapi unggun di sini nanti. Kemudian mulailah membagi-bagi sektor dan menetapkan petugas-petugasnya sekali. Siapkah saudara-saudara melaksanakan tugas suci itu nanti? Tanya ketua Pesindo kepada para pejuang. Siap, siap, siap. Bagus. Biarlah musuh kebingungan nanti seperti Napoleon di Moskow dulu. Jika mereka kebingungan, lalu bagaimana? Tanya kepala desa. Mereka akan kembali ke Ciamis, tak jadi tinggal di sini. Bagus. Lalu kita kembali dari pengungsian ke sini. Kembali ke sana, rumah kita telah musnah jadi abu. Kita membangunnya kembali, sahut pemuda itu bersemangat. Mudah sekali saudara mengatakannya. Membuat rumah itu tak semudah orang membuat surabi. Rumahku yang sekarang adalah hasil jerih payah berpuluh tahun tahu. Ketua pemuda itu tak segera menyahut. Tapi ini siasat perang, Bapak, kata pemuda lain menolong. Demi kemerdekaan kita, mesti kita berusaha mengusir penjajah keparat itu. Baik, andai kata semudah itu kita dapat membangun kembali rumah-rumah kita. Kemudian Belanda datang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Membakarnya kembali? Tiada jawaban dari para pemuda itu. Kukira biar tiada bangunan, Belanda tak akan kebingungan. Mereka akan mendirikan tenda-tenda atau minta bantuan pasukan Jenny mereka untuk mendirikan bangunan-bangunan yang mereka perlukan. Kukira sia-sia saja kita membakar rumah kita, takkan menimbulkan kesulitan bagi musuh. Lain sekali dengan peristiwa Napoleon dulu. Perjalanan berbulan-bulan melalui daerah salju semata-mata. Mereka terjebak di daerah yang ganas itu, kehabisan bekal dan kedinginan pula. Bagi Belanda sekarang, apa sulitnya minta bantuan dari induk pasukannya di Ciamis. Dalam waktu 1 jam, sampailah segala sesuatu yang mereka perlukan. Tapi jika kita tak membakarnya, berarti kita membantu mereka. Kita seolah-olah menyediakan bangunan untuk mereka huni. Dan jika kita membakarnya, tidakkah itu berarti memerangi rakyat kita sendiri? Jadi serba salah, kita harus mencari jalan lain, kata seorang berusaha menengahi. Apa jalan lain itu? Cari, kataku. Semua yang hadir tanpa berpikir seperti jenderal-jenderal yang sedang mengatur siasat di markas komando perang. Tiada jalan lain kecuali menghambat mereka jangan sampai datang ke tempat kita. Caranya, hancurkan jalan. Benar, tepat sekali. Bagus, tapi jalan yang mana? Jalan Cisaga, jalan Kawali, atau kedua-duanya? Musuh takkan datang lewat Cisaga, jembatan Ciliwung runtuh. Hancurkan jalan Kawali, mereka pasti datang lewat jalan itu. Dengan apa? Dengan cangkul sepanjang 20 km, dicangkuli macam petak-petak sayuran. Sia-sia saja, takkan ada artinya.
kendaraan mereka masih akan dapat lewat. Kita buat lubang-lubang besar di sepanjang jalan itu, tutup dengan papan, kemudian taburi dengan tanah, biar mereka tak mengira ada lubang di bawahnya. Tank-tank mereka pasti jatuh terjerumus. Bagus, bagus, bagus. Kendaraan di belakangnya jatuh pula nanti menimpanya. Terkubur mereka di situ. Berdesah suara semua yang hadir mengagumi kecerdikan orang yang mempunyai gagasan bagus itu. Mereka yang dekat langsung menyodorkan tangan bersalaman, bengkak hidung ahli siasat itu. Putusan rapat itu 50 orang pemuda diberi tugas membuat lubang-lubang macam perangkap gajah. Kemudian dibentuk panitia pengungsian yang akan menangani soal-soal yang menyangkut penyelamatan rakyat bila musuh datang. Ditentukan sekali kampung anu kemana harus mengungsi, kampung-kampung yang lain ke tempat-tempat lain pula. Diputuskan didaftarkan beserta petugas-petugasnya lengkap. Dengan demikian semua rakyat diketahui tempat pengungsiannya, tinggal menghubungi ketua panitia pengungsian. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.